Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka ahum. Nggih, nyampe niku. Liyurduhum wal yalbisu alaihim. Yang ayat zayyana likatsirin itu sudah sampun. Berarti kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyurdu, supaya merusak. Supaya merusak siapa musyrikin hum pada Allah Bismillah. Liundu supaya merusak siapa bukan musyrikin ya, siapa apapun ini syuraka. Supaya merusak siapa syuraka hum pada musyrikin. Yuhliku artinya merusak siapa syuraka hum pada musyrikin. Syuraka di sini adalah orang-orang yang mereka orang-orang musyrik ini. Kalau kita lihat ayatnya ya, zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Allah memoles seakan-akan polesan Allah ya. Bukan polesan Allah ya, ada tipu daya yang pada akhirnya sengaja dijalankan, seakan-akan membunuh anak-anak itu boleh gitu ya. Zayyana likatsirin minal musyrikin. Jadi orang-orang musyrik itu terpedaya ya, untuk membunuh anak-anak. Jadi perasaan mereka ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Jadi kan ada kalimat syuraka di situ yang berarti adalah Tuhan yang mereka buat sendiri untuk menjadi perbandingan Allah ya. Nah, seakan-akan Tuhannya itu mengatakan bahwa mereka harus membunuh anak-anak gitu. Jadi pada masa itu memang banyak dikubur hidup-hidup nih. Di sini dikatakan bahwa mereka punya kebiasaan mengubur anak hidup-hidup. Anaknya lahir perempuan, akhirnya dikubur hidup-hidup. Katanya ya ayat-ayat ini nanti menjelaskan tentang bagaimana zaman jahiliyah itu merendahkan perempuan, bahkan di saat bayi lahir perempuan atau membawa sial ini dikuburlah hidup-hidup, seakan-akan itu adalah perintah Tuhan. Itu yang dimaksud dengan polesan indah, seakan-akan itu perintah Tuhan. Dan hal itu tentu saja akan merusak waliyal bisu, dan supaya mencampur atau untuk mencampur siapa syuraka. Yakhlatu artinya menyampur siapa syuraka alaihim atas musyrikin dinahum pada agamanya musyrikin. Yalbisu itu apa? Udah ini sama-sama agama kok. Sebenarnya polesan agama, pembunuhan terhadap anak-anak itu sudah itu yang terus satu bentuk kolonialisme atau penjajahan yang berulang dari sejak zaman Rasulullah nih. Jadi kalau kita lihat sekarang orang-orang Israel itu kan juga terpedaya dengan yang namanya
eh, mereka menyebut bahwa mereka adalah bangsa terpilih, mereka menyebut bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan gitu ya. Maka ketika ditanya ya, ketika ditanya oleh apa namanya, oleh reporter gitu, kenapa mendukung Israel? Jadi ada ini video orang-orang Amerika yang mendukung Israel gitu. Kenapa mendukung Israel? Mereka bilang apa yang mereka katakan, loh ya iya karena Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Terus Israel ini sudah membunuh sekian puluh ribu manusia dengan rata-rata anak dan ibu gitu. Apakah itu bagaimana tanggapan orang-orang pendukung Israel itu? Mereka mengatakan bahwa oh, mereka yang terbunuh itu kan bukan manusia, mereka itu teroris. Nah ini kan berarti apa? Sudah di brainwash ya, sudah apa namanya? Sudah dipoles bahwa membunuh orang-orang Palestina itu sama dengan membunuh teroris. Seakan-akan ini sesuatu yang sah atau boleh dilakukan secara terang-terangan ya, dan setiap hari kita semua menyaksikan. Belum pernah ada kekejaman yang sepercaya diri yang dilakukan oleh orang-orang Israel saat ini ya di dunia. Jadi polesannya selalu membunuh anak-anak. Ya, jadi membunuh anak-anak, kemudian lial bisu alihim dinahum. Di situ ada kerancuan yang dibentuk nih. Kerancuan ini biasanya juga terjadi pada orang-orang yang tidak berada dalam situasi tersebut, tapi hanya menyaksikan. Maka kalimat-kalimat seperti ini tidak perlu menjadi Islam untuk peduli Palestina. Nah itu kalimat itu baik, ya. Kalimat itu baik, tapi di situ juga ada satu bentuk penekanan bahwa ini bukan masalah ini masalah kemanusiaan, bukan masalah agama gitu. Jadi orang-orang tetap nggak mau kalau ini dikaitkan bahwa Islam yang terjajah dan sebagainya. Pengennya melihat ini sebagai kemanusiaan. Nah ini maka membentuklah satu kerancuan pada orang yang melihat gitu ya. Seakan-akan ya kalau orang Islam itu ya selalu ada keributan, di mana di situ orang Islam selalu bentuk. Padahal sejarahnya, nyata-nyata sejarahnya adalah berbasis agama. Tapi ketika terjadi orang-orang itu biar bebas mendukung gitu ya, dikeluarkanlah kalimat-kalimat seperti itu. Apakah sepenuhnya salah? Ya mungkin enggak, ya, mungkin enggak. Tapi kalau kita orang yang paham sejarah, kita paham bagaimana kolonialisme berusaha keras untuk menutupi kebesaran Islam, nah kita tahu bahwa jelas ini hubungannya erat dengan sejarah agama. Kalau orang-orang Palestina itu bukan bangsa Arab dan beragama Islam, terus dicolno ket biyen. Mereka nggak akan membuat propaganda sebesar itu. Tapi karena Palestina itu isinya adalah orang-orang Arab dan orang-orang Islam terutama, maka propaganda itu dibuat terus menerus untuk menutupi kebesaran Islam. Nah, di sisi lain kita juga ditunjukkan oleh Allah bagaimana kebesaran iman orang-orang Palestina. Kita ditunjukkan hal itu setiap hari gitu. Yo sedih tapi kita nggak bisa berbuat banyak karena tempat kita jauh. Kita juga kita bukan Bu Retno ya, bukan Menlu, bukan Menteri Luar Negeri, kita orang biasa. Jadi ya nggak bisa berbuat banyak. Jadi polesan-polesan kekejaman manusia terhadap orang lain itu sudah terjadi sejak zaman dulu, ya. Dipoles, keadaannya dipoles, seakan-akan boleh membunuh anak-anak tanpa rasa berdosa. Apakah benar-benar tanpa rasa berdosa? Ya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas hati mereka sudah dipenuhi oleh polesan-polesan satu kejahatan yang dipoles seakan-akan itu adalah perintah Tuhan. Ini yang dimaksud dalam ayat ini ya.
Walau sya'a, apabila menghendaki siapa Allah ma fa'alu, maka tidak akan berbuat siapa syuraka pada ma atau musyrikin ya. Ma fa'alu, maka tidak berbuat siapa musyrikin pada ma. Fadar, maka meninggalkanlah engkau pada musyrikin. Wama, dan perkara yaftaruna yang palsu atau yang membual gitu ya. Yaftaruna, yang membual siapa musyrikin pada ma. Fadarhum wama yaftarun. Mereka berbuat seperti itu, berbuat sesuka hati mereka. Kalau kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, tentu saja harus menghentikan kondisi tersebut. Kalau kondisi itu misalkan sudah berhenti dan kita ingin supaya orang-orang ini kita dakwai gitu ya, kita sampaikan apa yang benar. Kalau misalkan penolakannya itu secara terang-terangan ya, fadarhum, maka tinggalkan kelompok ini. Artinya apa? Kalimat ini menjadi ketegasan. Ketika kita tidak punya iman yang cukup, tidak punya ilmu yang cukup ya. Kalau iman yang kuat itu kan berdasarkan ilmu yang terus berkembang. Kalau kita nggak punya cukup itu, maka jangan terlalu berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang seperti apa? Apakah orang-orang yang bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang non-Islam? Boten, tapi kita hindari orang-orang yang jahat, orang-orang kejam yang mereka selain menyekutukan Allah, mereka juga berbuat hal-hal yang keji, seperti pembunuhan terhadap anak-anak. Jangan sampai kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau skalanya besar seperti negara Israel gitu ya, apakah satu negara itu harus ini bisa menjadi pertimbangan ya. Jadi ayat ini bisa cukup menjadi pertimbangan dengan satu negara yang negara kolonialis atau negara penjajah. Kalau kita nggak punya cukup bekal, fadarhum, maka tinggalkan. Nggak perlu menjalin hubungan diplomasi dengan negara yang seperti itu. Ya, nggak perlu menjalin kedekatan dengan orang yang punya punya kecenderungan psikopat. Nah, itu kalau orang. Fadarhum ini juga bisa yang ditinggalkan itu juga bisa berupa satu negara yang besar gitu ya. Kalau di situ jelas-jelas satu negara ini melakukan sebuah kejahatan ya, dan kita nggak punya cukup kekuatan untuk kondisi tersebut, maka baiknya memang tinggalkanlah itu. Kemudian wama yaftarun, dan tinggalkan jualan-jualan itu propagandanya. Kita perlu tahu apa sih propaganda yang dibuat gitu. Cukup tahu, tapi jangan sampai masuk terlalu dalam. Kalau nggak punya solusi, bisa-bisa ikut ya dengan propagandanya. Selalu ada orang-orang dari generasi ke generasi yang benci dengan bangsa Arab, yang benci dengan Islam, selalu ada. Kenapa? Nah ini terbawa oleh mayaftarun, terbawa oleh propaganda. Mereka memang ahli dalam membuat propaganda, kita pun nggak terasa nih, kita nggak terasa, terus ikut tenggelam dengan propagandanya. Bualan yang punya kepentingan sosial, ekonomi, politik, nah itu yang disebut dengan propaganda. Waqalu, dan berkata siapa musyrikin, hadhihi, adapun bagian-bagiannya berhala ini itu amun hewan ternak, waharsun, dan hasil pertanian,
hijrun yang dicegah, haramun artinya yang haram. La yata'amu tidak boleh makan, tidak boleh makan pada an'amu wa harsun hijrun. La yata'amuha tidak boleh makan pada an'amun wa harsun hijrun. Siapa ilaman kecuali orang nasya'u yang menghendaki aku. Hudamatul authani artinya pelayan-pelayan berhala, wa ghairuhum dan selainnya hudamatul authan. Mereka juga membuat sesembahan berupa hewan ternak, berupa hasil bumi, hasil pertanian. Itu diharamkan untuk manusia, nggak boleh disentuh. Nah ini bukan makanan manusia, ini makanan berhala. Lah berhala kok mangan wis berhala kok itu gak masuk akal gitu. Jadi ini terjadi pada zaman dulu, diberikan sesembahan. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal, tapi ketika diberitahu tentang sesuatu yang tentang Islam gitu ya, mereka akan teriak di awal bahwa Islam itu agama yang nggak relevan, nggak masuk akal karena Tuhannya nggak kelihatan. Ya kan lebih baik Tuhannya nggak bisa kita lihat supaya kita tidak menyifati Tuhan dengan sifat manusia kan gitu ya, daripada mereka gitu ya Tuhannya dibuat sendiri, disembah-sembah sendiri. Ini kan nggak masuk akal. Kita saja kenapa Allah tidak menampakkan diri saat ini ya supaya manusia tidak menyifati Tuhan dengan sifat manusia kan begitu nggih. Kita nggak bisa menyifati menyifati pencipta kita itu sebagaimana sifat kita nggih, misalkan ketok lah nih di situ. Itu kan justru dengan Allah yang sepenuhnya bisa melihat kita dan keyakinan itu ada di hati, itu semakin menunjukkan bahwa Allah itu ada gitu ya. Sementara orang-orang yang memilih sesembahan yang tidak masuk akal, wis patung isok mangan ikut tok ae kan wis gak masuk akal, nggih. Ini malah hasil pertanian, hewan ternak ini dicegah untuk orang lain, nggak boleh, ini jangan dimakan. Ini untuk dewa-dewa kita. Masuk akal, masuk apa jenenge mangan ayam bakar ya. Masa apakah berhala mereka itu bisa makan, itu toh udah gak masuk akal. Tapi ya pada saat itu terjadi, nggak boleh, ini nggak boleh disentuh, hasil bumi ini nggak boleh disentuh, hewan ternak ini nggak boleh disentuh. Tapi ada yang boleh menyentuh illa man nasya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh pembesar-pembesar musyrikin, okay? Katanya mereka adalah khudamatul awsan, pelayannya berhala-berhala. Nah itu oleh mangan lah, berarti kayak mangan menungso sing nunggui patung lah padha ae. Jadi ya seperti itu terjadinya memang. Bizamihim dengan prasangkanya musyrikin, aila hujjata artinya tidak ada hujjah itu maujud lahum bagi musyrikin fihi di dalam qaul. Ucapan tersebut tidak ada bukti implisit ya, tidak ada bukti keilmuan, sama sekali tidak masuk akal. Wa an'amun dan hewan ternak hurrimat yang diharamkan. Apa duhuruha punggungnya, an'am maksudnya tidak boleh dinaiki, tidak boleh ditunggangi. Fala turkabu maka tidak ditunggangi apa an'am kasawa ibi sebagaimana unta yang sebagaimana sawaib ya, sawaib itu unta yang didiamkan untuk sesembahan. Nah itu nggak boleh dinaikin punggungnya. Wal hawami dan al hawami ya, unta yang didiamkan susunya. Jadi ada ini unta-unta yang didiamkan nggak boleh dinaikin. Katanya itu untuk sesembahan mereka. Bahkan unta yang harusnya susunya bisa diambil manfaat itu juga nggak boleh. Yang boleh ngambil siapa ya tadi khudamatul ausan, yang katanya pelayan-pelayan berhala. Kalau dipikir-pikir perilaku khudamatul ausan itu ya sampai sekarang masih banyak nih, masih banyak.
Cuma ausane udah beda, berhalanya sudah nggak sama nih, nggak sama kayak dulu. Terus gak berbentuk patung misalnya, iso berbentuk opo ae. Kasawai bil hawan wa an'amun, dan hewan ternak layat guruna yang tidak menyebutkan siapa musyrikun ismallahi pada nama Allah alaiha atas menyembelih an'am. Inda dabahiha artinya di waktu menyembelih an'am. Bal yadhkuruna bahkan menyebutkan siapa musyrikin isma asnamihim pada nama patung-patungnya musyrikin. Wanasabu dan menasabkan atau membangsakan siapa musyrikin zalika pada ucapan apa tadi, hadhihi an'amu wa harfun hijrun, tersebut ilallahi terhadap Allah. Nah, mereka beranggapan sepodo ae ini juga saya sembelih dengan nama dewa-dewa. Berarti kan ini sama saja dengan orang Islam yang menyembelih hewan mereka untuk atas nama Allah. Mereka menggolongkan sendiri. Wa an'amul la yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an, karena membuat tipuan, karena membual gitu tadi ya. Iftira'an karena membual, alaihi atas Allah. Saya jazzi maka akan membalas siapa Allah him pada musyrikun bima dengan perkara kanu yang ada siapa musyrikun itu yaftaruna, berbohong atau membual siapa musyrikun alaihi atas Allah. Waqalu dan berkata siapa musyrikun ma adapun perkara fi butuni hadhil an'ami yang berada di dalam perutnya hewan-hewan ternak ini, al-muharramati yang diharamkan, wahya adapun an'am itu as-sawaidu onta saib, tadi yang sudah saya sebutkan ya. Wal bahairu dan onta yang didiamkan, dan bahair. Ma fi butuni hadhil an'ami itu khalisatun yang murni. Halalun artinya halal. Lidukurina bagi orang laki-laki kami. Wa muharramun dan diharamkan ala azwajina atas istri-istri kami. Udah yang dikatakan di awal udah nggak masuk akal nih. Hewan-hewan ini adalah nggak boleh dimakan oleh manusia kecuali qadamatul ausan. Berikutnya mereka juga mengatakan lagi apa yang berada di dalam perutnya hewan ternak mereka itu adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang murni dan diperuntukkan bagi seluruh orang laki-laki dari bangsa kami, sementara diharamkan atas orang perempuan. Sekarang kalau protes ya, Islam itu mendiskriminasi perempuan, berarti jelas tidak mengetahui hukum Islam, tidak mengetahui sejarah. Kok iso, ya? Kok iso makanan ini boleh untuk laki-laki karena kandungannya baik, bla 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 gitu ya. Tapi nggak bolehnya itu bukan karena penyakit ya. Ya ada memang makanan-makanan, oh ini boleh untuk si A tapi nggak boleh untuk si B karena nggak cocok. Nah kalau gitu jangan disamakan dengan ini. Ya. Ayat ini jelas pada saat itu fakta ada diskriminasi luar biasa terhadap perempuan. Ya. Jadi orang orang laki-lakinya pada masa jahiliyah itu, oh ya ini hewan ini bagus. Nah, ini diperuntukkan untuk dikonsumsi laki-laki saja. Perempuan wa muharramun ala azwaj. Wa muharramun ala azwajina. Mereka membuat hukum sendiri. Padahal kalau di dalam Islam, kalau makanan ini halal ya berarti untuk laki-laki dan perempuan, begitu nggih. Nah, enggak ada itu hal-hal yang semacam ini. Jelas Islam datang dengan membawa kesetaraan umat manusia.
Nggak ada beda antara budak, ya, antara seluruh status sosial umat manusia itu sama. Ketika sudah memeluk agama Islam, ya kita semua sama. Yang membedakan posisi itu ya pada saat berproses, misalkan kita sebagai murid, ya ada atas kita adalah guru kan gitu ya. Kemudian di saat bekerja juga gitu, oh ada leadernya. Tapi status sebagai manusia di mata Allah, ya, bahkan status sebagai manusia di mata sesama manusia itu sama. Nah, pada zaman jahiliyah boten, ya, jadi hewan sesembahan itu yang katanya baik dan segala macam itu yang boleh makan hanya orang laki-laki, ya, orang perempuan intinya nggak boleh makan makanan bergizi. Nah ini satu bentuk rekayasa hukum yang mereka buat. Ain nisa'i artinya perempuan, wa intakun dan supaya wa intakun dan apabila ada apa ma itu maitatun menjadi bangkai, birof'i dengan rofa, wan nasbi dengan dan nasob, ma'ata'ni fil alifi beserta ma'ata'ni sil fi'li, ya, beserta muannasnya fi'il, wa tadhkirihi dan mudzakarnya fi'il. Fahum maka adapun azwaj fihi di dalam ma itu syuraka'u yang bersekutu, saya jazihim maka akan membalas siapa Allahum pada musyrikun. Siapa Allah saya jazihim maka akan membalas, ya, him pada musyrikun siapa Allah. Waswahum pada untuknya menyifati musyrikin dalika pada hukum tersebut. Bitahlili dengan menghalalkan, wa tahrimi dan mengharamkan. Ai jazaahu artinya akan balas siapa Allah pada waswahum. Innahu sesungguhnya Allah itu hakimun, zat yang maha pemberi hikmah, fi sun'ihi di dalam yang maha bijaksana, fi sun'ihi di dalam perbuatan Allah. Innahu hakimun alim, ya. Biasanya kalau berkaitan dengan hukum, dengan ketentuan yang dibuat oleh orang-orang musyrik, ya, oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, di akhir biasanya disebutkan sifat Allah yang al-hakim. Innahu hakimun alim, maha memberi hikmah, maha menentukan hukum, nggak boleh bikin hukum seenaknya. Bikholkihi dengan makhluk Allah. Waduk khosiro benar-benar menyesal siapa alladzina orang-orang qatalu yang membunuh siapa alladzin bitakfifi dengan takfif wa tasydidi dan tasydid. Qatalu atau qatalu membunuh auladahum pada anak-anaknya alladzin bilwati dengan mengubur hidup-hidup, bilwati dengan mengubur hidup-hidup. Safahan karena bodoh, jahlan artinya bodoh, bighairi ilmin dengan tanpa ilmu. Bocah kok dikubur hidup-hidup. Ya orang kalau sudah kejahatannya itu dipoles seakan-akan baik, ya enggak terasa. Bighairi ilmin dengan tanpa ilmu. Waharamu dan mengharamkan siapa alladzin ma pada perkara rozako yang memberi rizki, hum pada alladzin siapa Allahu Allah, mimma dari perkara dzikira yang disebutkan apa ma. Iftiraan karena membual, karena berbohong, alallahi atas Allah. Qad dhallu benar-benar tersesat siapa alladzin wa makanu dan tidak ada siapa alladzin itu muhtadina orang yang mendapatkan petunjuk. Itu muhtadina orang yang mendapatkan petunjuk. Wa huwa adapun Allah maka nggak bisa. Orang kalau sudah yang dilakukan itu anarki, ya, membunuh anak-anak dan sebagainya, nggak usah berharap mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Bukan itu doa yang tepat untuk mereka, karena
sudah dijanjikan oleh Allah, orang yang punya kekejaman terhadap manusia lain ya akan jauh dengan petunjuk. Ya. Sing musyrik, entah orang ini beriman atau tidak beriman. Ya, kalau beriman dan tidak bisa menjaga diri dari kekejaman terhadap manusia lain, juga akan semakin jauh dengan petunjuk Allah. Ditunjukkan bahwa perilaku kamu itu loh salah, nggak mungkin bisa, ya, karena di hatinya sudah ada kejahatan. Ya, orang yang punya kecenderungan jahat, jahatnya yang sampai benar-benar nggak kontrol nih, seperti orang-orang Israel. Kita berharap mudah-mudahan orang Israel mendapatkan petunjuk. Bukan itu yang doa yang patut kita sampaikan kepada Allah, karena sudah dijanjikan kekejaman mereka tidak akan membuahkan petunjuk sama sekali, karena mereka kejam, mereka jahat, membunuh anak-anak dan orang tua, membunuh anak-anak dan perempuan. Jadi jelas wama kamu muhtadin, orang-orang yang kejam itu mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Wahwa adapun Allah itu alladzi, ya kecuali kalau Allah berkehendak ya. Wahwa adapun Allah itu alladzi, zat ansya'a yang menjadikan, siapa alladzi, kholaqo artinya menciptakan, siapa Allah, jannatin pada perkebunan, basatina artinya perkebunan, ma'rusyatin yang merambat, mabsutotin artinya yang dibeber, ilal ardi di bumi, kalbatihi sebagaimana semangka. Jadi Allah adalah zat yang mengadakan perkebunan yang dibeber, jannatin ma'rusyatin, perkebunan yang merambat di bawah, sing koyok-koyok niku dibeber ya, kayak semangka dan teman-temannya yang disebutkan oleh mufasir adalah semangka, karena kalau di Arab nih, di daratan Arab yang namanya semangka itu bisa sebesar, bisa lebih sekitar 3 kali lebih besar daripada semangka di sini besarnya. Memang tanaman itu kan di tanah yang panas biasanya. Wa angsya ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin, dan tanaman yang tidak merambat, bi'anir tafaat dengan untuknya naik basatin ala sakin, atas berdiri, pohon yang berdiri, kan nakhli sebagaimana pohon kurma. Luar biasa anugerah Allah ya, ada perkebunan yang seperti dibeber, tanaman-tanaman yang merambat di bawah atau yang naik ke atas sebagaimana pohon kurma. Wa ansya'a, dan menjadikan siapa Allah an-nakhla pada pohon kurma, wa zar'a, dan biji-bijian, muktalifan dalam keadaan berbeda-beda, ukuluhu tumbuhannya, an-nakhla wa zar'a. Simaruhu artinya buahnya, an-nakhla wa zar'a, wahabbuhu dan bijinya, an-nakhla wa zar'a, fil hayati di dalam bentuknya, wat ta'mi dan di dalam rasanya, wa zaituna dan menumbuhkan pada buah zaitun, warumana dan buah delima, mutasyabihan dalam keadaan serupa mirip ya. Apa warokuhuma, daunnya, az-zaitun waruman. Kalau misalkan punya hobi atau punya keberuntungan nanam pohon itu ya, tanaman-tanaman ini bisa ditumbuhkan untuk menjadi edukasi di rumah gitu. Nah, jadi ditanam di rumah ya, seperti delima yang mungkin tumbuh di negeri kita. Ini bisa ditanamkan karena seperti az-zaitun waruman, ruman ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Buah-buah yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Wa ghairu mutasyabihin, dan tidak yang serupa, apa ta'muha, rasanya, az-zaitun waruman, beda jauh nih. Kalau zaitun ya rasanya seperti apa zaitun.
Kalau rumman, kalau delima, ya enak. Delima itu yang paling fleksibel ya, bisa tumbuh di mana-mana. Tumbuh di Asia banyak. Dikit lagi nih, wa ghairu mutasyabihin. Kulu makanlah kalian min samarihi dari buahnya az-zaitun waruman. Ida asmaro ketika berbuah apa az-zaitun waruman. Nggak ada diskriminasi. Nah, itu buah-buahan yang tumbuh itu buah-buahan yang baik, diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, untuk seluruh umat manusia. Maka jangan tiba-tiba diharamkan. Ya, kalau sekedar di apa namanya, oh harus ditahan, misalkan lagi nggak sehat gitu, nah itu boleh. Tapi kalau diharamkan sama sekali, ya nggak boleh. Itu menyalahi hukum Allah. Qoblan nadji di dalam sebelum matang, wa'atu dan memberikanlah engkau hakkohu pada haknya simarihi yauma hasodihi ketika mengunduhiku memanen samarihi bil fathi dengan fathah wal kasri dan kasroh minal usri nyatanya dari 1/10 auniswihi atau setengahnya usyr. Wa atu haqqahu yauma hasodi wala tusyrifu innallaha la yuhibbul wala tusrifu dan jangan berlebihan engkau bi'a'ta'i kullihi dengan memberikan seluruhnya thimarihi fala yabqa maka tidak tepat li'iyalikum fala yabqa maka tidak menetap li'iyalikum bagi keluargamu apa syai'un sesuatu. Di saat memanen ngasih orang yang bantu manen itu minal usyri 1/10 atau setengahnya. Dan jangan diberikan semuanya, nanti keluarganya nggak uman gitu ya. Tetap keluarga adalah tanggung jawab utama. Kita bertani, kita bekerja ya untuk keluarga. Maka memberikan pada orang yang membantu itu harus dihitung, harus tepat. Kata Sayyidina Ali, salah satu ciri-ciri orang itu bodoh adalah memberikan hartanya pada secara tidak proporsional, memberikan hartanya secara berlebihan pada orang yang tidak membutuhkan atau pada orang yang salah, diberikan lebih dari kebutuhan. Nah, maka kemudian orang ini menjadi ceroboh, nggak tahu terima kasih dan sebagainya. Itu dikatakan oleh Sayyidina Ali. Jadi penting kita ambil bantuan untuk apa namanya, oh ya di saat memanen kita minta guru-guru tani seperti itu ya, orang-orang yang biasanya membantu untuk membantu kemudian diberikan secukupnya supaya apa tetap cukup bagi keluarganya. Innahu sesungguhnya Allah itulah yuhibbu tidak senang siapa Allah al-musrifina pada orang-orang yang berlebihan, al-mutajawizina artinya orang-orang yang melewati ma pada perkara ada yang membatasi siapa Allah lahum bagi musrifin. Wa minal an'ami wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.